Ya pemirsa, masih di Bersama Pakar, tentunya kita masih dengan narasumber kita Pak Tubagus Jody dan masih membahas teks amnesti jilid 2. Ya Pak, tadi kita terpotong sedikit ya Pak berbicara bagaimana statement dari Bu Menke begitu ya. Kemudian juga kita akan berbicara yang tadi Pak, mungkin pemirsa perlu dijelaskan berbicara kepatuhan pajak ini Pak. Bahwa ada kepatuhan pembayar, melapor, itu bagaimana Pak tadi Bapak? Bisa lanjutkan kembali. Tadi gini kan, tadi kan Ibu kan Mbak Anti kan bilang bahwa ini klaim tebusan itu ya Pak ya? Klaimnya dari Bu Menkyu, ini sebenarnya nggak masalah cuma teks amnesti aja. Ini masalah kepatuhan sukarela kok ya. Jadi istilahnya tuh voluntary tax compliance ya, gitu kira-kira. Kemudian dan ini kepatuhan ini dipuji-puji diklaim tahun teks amnesti jilid 1 ini begitu suksesnya, meningkatkan sampai 91%. Di mana? Yang menjadi masalah sekarang kepatuhan yang mana nih? Karena kita bisa melihat kepatuhan wajib pajak itu bisa terdiri dari kepatuhan dia membayar. Kalau teks amnesti ini kepatuhan membayar, kepatuhan dia membayar juga secara kuantitatif atau secara kualitatif dia bayarnya tinggi. Wajib pajaknya ini aja, ya. Atau ada ya juga yang kepatuhan melapor di luar dari konteks teks amnesti, seluruh wajib pajak di Indonesia misalnya dari sekian banyak wajib pajak itu yang melapor semuanya kualitasnya bagus nggak? Ini pengaruhnya nanti ke tax ratio ya. Yang 31 Maret itu ya Pak, yang tiap tahun. Iya. Kepatuhan melapornya gimana? Bagus nggak nih kepatuhan melapor SPT? Nah sekarang kepatuhan melapor bagus. Kepatuhan menyetor gimana? Kelaporan menyetor. Jadi ada setor, lapor, istilahnya kepatuhan yang mana? Ini membeda-bedakan. Karena tax amnesty ini hanya kemampuan atau kepatuhan menyetor atau membayar yang tinggi gitu kira-kira gitu. Itu pun sukarela ya Pak ya? Itu sukarela. Ya? Jadi nggak bisa juga kita bilang kepatuhan ini, teks amnesti kita secara ekstensifikasi misalnya ya, wajib pajak kita banyak yang sudah punya NPWP. Itu nggak bisa juga kita sebutkan gitu. Tetap jumlah wajib pajaknya segitu, cuman wajib pajak yang itu aja, yang existing wajib pajak ini tidak bertambah. Ya andai kan mungkin ada yang mau ikut, dia harus punya NPWP dulu dan sebagainya, mendaftar itu lebih kecil daripada yang membayar uang tebusan dari wajib pajak yang sudah memang terdaftar gitu kira-kira. Ya, baik Pak. Nah kalau dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 ini Pak, teks amnesti kan dinilai bisa berkontribusi meningkatkan pendapatan negara begitu. Nah pada saat bersamaan ada kenaikan belanja negara Pak, jadi pendapatan negara juga ada harapan ada kenaikan, tapi itu juga berlaku pada kenaikan belanja negara khususnya penanganan COVID-19 yang refocusing anggaran itu ya Pak. Nah apakah kebijakan tersebut masih relevan dan efektif untuk mendongkrak pendapatan pajak Pak? Bila dikaitkan dengan kondisi yang sekarang juga cukup. Ya sebetulnya justru saat ini negara telah membutuhkan banyak dana untuk membalikkan ekonomi ya. Namun dana yang masih tersedia itu terbatas. Opsi untuk mendapatkan utang yang lebih besar juga nggak bisa dihindarkan. Utang kita itu 40%-nya dari DJP loh. Batasannya 60% loh Mbak. Masih ada peluang kita sudah mencapai 40%. Kurang lebih jatuh-jatuhnya kumulatif ya. Tapi intinya tahun ini akan bandingannya DJP juga. Dan undang-undang lah yang membatasi itu. Seperti juga defisit dibatasi undang-undang. Dia akhirnya dilepas sampai nanti 3% lagi. Gitu. Tax amnesty ini sebetulnya merupakan salah satu cara dalam menunjang penerimaan negara ini. Tapi seyogianya tax amnesty ini juga tidak harus selalu sering dilakukan. Ya. Ini kan bedanya kan tadi saya bilang, ini 5 tahun loh, belum sampai 5 tahun dari 2017 ke 2021, ini 4 tahun loh. Yang secara teori maupun praktisnya tax amnesty tidak boleh sering dilakukan. Ya. Tax amnesty pertama 2017 yang lalu, sekarang baru 4 tahun. Kalau alasan pemerintah tax amnesty untuk bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak istilahnya ya, kepatuhan pajaknya, kepatuhan sukarela, ini sebetulnya justru sebaliknya. Ada beberapa teori mengatakan bahwa yang terjadi sering dilakukan tax amnesty akan malah berisiko turunnya kepatuhan pajak, terutama dalam rangka ekstensifikasi. Karena makin disering, bentar-sebentar dia pengampunan pajak, tax amnesty. Justru yang lapisan-lapisan wajib pajak yang kecil, rendah, dan menengah ini biasanya tidak memanfaatkan dengan baik karena memang dia juga nggak nyimpen harta banyak-banyak kan ya. Tapi justru kepatuhannya dia malah nggak bagus, malah menurun karena yang diurus masalah yang besar-besar saja. Ya.
Akan tapi dalam rangka darurat, kebutuhan jangka pendek, tentu saja langkah legal dan hal-hal ini sangat diharapkan untuk mengambil, untuk memenuhi defisit APBN yang kian besar ini. Tentang teks amnesti tadi. Ini diambil aja dulu. Tapi intinya, belum tentu loh patuhan sukarelanya itu hanya dilihat dari sisi pembayaran aja. Ya. Penambahan jumlah wajib pajak, penambahan objek, itu kan objek nggak begitu banyak berubah. Penambahan subjek terutama, itu yang baru-baru kerja atau angkatan kerja yang baru. Apalagi dalam kelemahan, Anda tahu kan kita pernah bicara masalah UKM kan Mbak? Iya. UMKM kita itu kan 97%, 99%, 62 juta. Itu begitu banyak kan, NPWP-nya berapa tuh? Kan rata-rata mereka punya gaji, ya kan? Iya. Dan apakah kontribusinya besar? Dia tuh 60% dari PDB loh, ya serapannya tuh. Tapi kontribusinya cuma 0,44%. Dalam hal pajak ini, Pak? Pajak, 0,4% dari penerimaan negara. Waktu itu sebelum pandemi itu masih 1.300-an triliun, terus sekitar 5 triliunan. Jadi orangnya banyak, Indonesia itu seperti itu kan, orangnya banyak, gajinya kecil-kecil, unskilled labor, kan gitu. Tapi ekstensifikasi harusnya kan masih kurang itu, masih belum juga yang, karena yang masuk sedikit berarti ini banyak nggak, belum ada NPWP rata-rata jangan ini kan gitu ya. Jadi belum terdaftar sebagai wajib belum pajak terdaftar, ya. itu juga satu kepatuhan. Ya. Gitu. Nah ini yang juga harus digali. Gitu. Ya. Baik Pak Jody, kalau berbicara pemerintah ini akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pengampunan pajak dengan dua cara ya Pak ya. Yang pertama berbicara pembayaran PPh begitu Pak ya, dengan tarif tinggi. Dan kemudian dari tarif tertinggi pengampunan pajak serta atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak. Nah, kedua rencana ini akan ditempuh pemerintah kan, Pak? Nah, yakni dengan cara pembayaran PPh tadi ya, dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun 2019. Nah, Pak, ini kan menarik ya, Pak, bahwa ada pengungkapan harta yang belum terlaporkan dan ini juga kan kelompok yang tidak melaporkan yang seperti Bapak tadi sebetulnya bukan juga kelompok menengah ke bawah ya Pak ya, yang secara harta bendanya juga itu tidak tadi, terlalu kalau signifikan tadi itu dua ya. skema itu kan dibagi antara skema yang pertama masalah waktu. 1 Januari 85 sampai dengan 2015 31 Desember. Ini masalah wajib WP Badan WPOP. Kan lapisannya tersendiri yang 15% sama 12,5% yang saya jelaskan tadi. Yang besar ini ya Pak ya. Yang besar. Tapi yang kedua juga yang diharapkan dari pengakuan perorangan, wajib pajak perorangan khusus di tahun 2019 saja yang tidak lapor 2019. Ini sebetulnya baru kemarin ini. Tapi masih dibuka juga opsi. 30% kalau mau bayar. 20% kalau diinvestasikan ke surat berharga negara. Gitu. Itu juga ditawarkan. Sehingga skema itu ya masukkanlah. Ya, gitu. Tapi Pak berarti kalau demikian kira-kira sebetulnya apa masalah kecenderungannya Pak ya? Mungkin Bapak kan sering juga melakukan riset. Sebetulnya orang hingga kadang-kadang enggan untuk membayar pajak itu sebetulnya di titik mana ya Pak, si tantangannya Pak ya untuk negara sendiri? Kalau bicara sosialisasi kan rasanya sudah cukup ya Pak, apalagi kalau kita pekerja-pekerja dalam konteks yang formal ya, itu kan berkesinambungan gitu Pak. Jadi maksudnya karena tadi kan kalau Bapak bicara yang ngemplang pajak gitu ya, dan itu sebetulnya kelas menengah atas juga begitu ya, dengan pendapatan yang tinggi juga rasanya agak aneh kalau kita katakan kurang sosialisasi kan Pak. Sebetulnya problem utamanya biasanya di mana Pak ya, titik lemah dari permasalahan ini ya Pak ya, yang harus sebetulnya menjadi apa ya, pemerintah mencari celahnya di situ gitu Pak. Sebetulnya sih enggak Mbak, ini kita juga nggak bisa lalai bilang atau gimana ya Pak, itu bisa dikatakan kelalaian atau dari kecenderungannya gitu wajib Pak? pajak. Dari wajib pajak sebetulnya enggak juga, ini suatu hal yang biasa saja. Artinya ketidakpatuhan itu terjadi maksudnya. Iya betul. Ini masalahnya sebetulnya focusing aja. Program wajib pajaknya harus lebih sistematis. Regulasinya juga tetap diperbaiki. Artinya gimana? Artinya bahwa untuk wajib pajak yang memang harus benar-benar mempunyai NPWP katakanlah begitu, subjek pajaknya betul-betul program ekstensifikasi. Jadi istilahnya jumlah pajak, wajib pajak harus memenuhi rasionya berapa dengan penduduk kita, misalnya gitu ya. Kalau memang terlalu jauh ya, apa boleh buat. Karena ada beberapa orang pajak juga mengatakan, ngapain sih udah nggak ada uangnya juga kok, ngapain punya NPWP banyak-banyak itu kosong semua. Nggak bisa gitu. Kan kita lagi memperluas basis pajak.
masalah nanti kena pajaknya nanti belakangan, nanti monitor aja dulu. Jangan sampai ada wajib pajak yang seharusnya sudah mempunyai NPWP dan wajib pajak ternyata memang tidak bisa terpantau sama sekali, itu nggak bisa juga. Basis pajak dulu, regulasinya dibentuk dulu. Regulasi dalam arti fungsi daripada reguleran, fungsi daripada mengaturnya dibikin dulu. Nanti baru dicomotin atau di budgeting lah ya. Itu yang besar. Ada satu hal lagi, program intensifikasi. Intensifikasi itu artinya wajib pajak yang seperti kita berburu di kebun binatang itu loh, Bu. Dulu Mbak Anti. Dulu kan sering diledek, Indonesia ini selalu berburu di kebun binatang, wajib pajak yang besar aja yang ditembakin, yang lainnya nggak pernah. Yang udah jelas-jelas kelihatan muncul, yang nggak kelihatan tuh nggak berdiri. Nah itu juga nggak bagus secara kepatuhan sukarela ya. Iya. Nah itu juga kan pertanyaan yang tadi itu Pak sebetulnya berkaitan dengan bahwa dugaan gitu ya, ada dugaan dari masyarakat bahwa menganggap tax amnesty ini adalah kebijakan yang memberikan karpet merah sebetulnya. Jadi kayak privilege ya Pak ya untuk kemudian para pengemplang pajak nih Pak. Bagaimana Bapak melihat seperti ini Pak? Apakah ini memang privilege begitu Pak, merupakan upaya-upaya tertentu gitu ya, memberikan jadi kemudahan-kemudahan pada sebetulnya pengemplang pajak gitu loh Pak, dan bentuk kegagalan mengelola keuangan negara khususnya terkait dengan pajak. Jadi ini ada semacam dugaan seperti itu Pak. Bapak melihatnya bagaimana? Tuduhan-tuduhan ini gitu. Ya. Jadi sinyalemen bahwasanya istilah gelar karpet merah untuk para pengemplang pajak, saya nggak keberatan masalah itu. Kalimat sambungannya dari Mbak Anti tadi mungkin nggak begitu setuju saya. Jadi kalau istilah gelar karpet merah dengan kata lain memberikan kesempatan untuk selalu para wajib pajak ini bertobat lah, ya orang-orang kaya yang tadinya mau menyembunyikan perusahaan bisa tidur nyenyak kalau dia bisa membayar tebusan, juga sambil berkontribusi juga dengan negara untuk para wajib pajak yang hilaf-hilaf yang dalam pembayaran pajaknya. Tapi untuk kalimat berikutnya yang tadi Mbak bilang bahwa merupakan kegagalan pengelolaan negara, kalau bila program ini memperbaiki kurang maksimalnya penerimaan pajak tax amnesty pertama yang dulu, logis. Ingat penerimaannya dulu kan yang tax amnesty pertama dibilang deklarasinya 4.000 sekian triliun. Tapi intinya bahwa ada potensi yang disebutkan pertama dan dideklar di media waktu itu 11.000 triliun, kemana? Itu kan sebetulnya mitigasinya gimana gitu kan? Justru program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang dulu tahun 2017 terlambat memanfaatkan dan masih ingin ikut tax amnesty misalnya, ini diberi kesempatan, nggak ada masalah. Sebetulnya ya, cuman waktunya tepat nggak sih gitu ya? Karena kita masih ingat kan, saya menjadi mengulang sampai malam karena waktu dikasih 3 bulan, 2%, 3 bulan, 3%. Itu sempat heboh tuh ya tahun 2016-2017. Cepat sekali kok 3 bulan. Sementara orang Indonesia kan malas-malesan. Saya masih nggak percaya nih. Apalagi yang sosialisasinya nggak sampai. Dia pengen tahu apa betul saya nembus dengan angka 2% ini, harta saya dianggap sudah membayar pajak secara semuanya. Padahal saya ini misalnya katakanlah ada juga yang mencuci. Siapa yang tahu pengemplang pajak, ya toh? Nah itu terlalu cepat misalnya gitu. Nah kesempatan ini mungkin mau diberikan kesempatan kan, aduh saya nggak sempat memanfaatkan, waktunya udah habis misalnya kan. Padahal saya udah siap itu, banyak saya lihat. Termasuk Hotman Paris yang Mbak bilang kemarin itu kan, kalau bisa ini karena masih banyak yang pengen. Saya kira sah-sah saja. Sepanjang itu mau dibilang pengemplang pajak mau ini, sepanjang mau dikasih kontribusi di kesempatan lah kira-kira gitu Mbak. Diingatkan dan kembali lagi untuk kemudian menyelesaikan permasalahan perpajakan mereka ya Pak ya. Betul. Nah Pak, berkaitan dengan tren tax ratio Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun nih Pak gitu ya. Dan sebenarnya ada kendala apa ya Pak yang menyebabkan tax ratio turun ini sehingga kemudian berdampak pada harga komoditas dan penerimaan pajak Pak? Kalau berbicara tax ratio mungkin Bapak bisa sampaikan juga apa sih yang disebutnya dengan tax ratio itu Pak, sehingga pemirsa juga semakin paham begitu. Intinya memang diakui Mbak, sebetulnya semua ukuran kesuksesan atau kebagusan sistem pemungutan pajak, kondisi sistem pemungutan pajaknya di sebuah negara diukur oleh tax ratio. Karena tax ratio itu sejauh atau seberapa besar pajaknya yang dipungut dibandingkan dengan DGP-nya. Dibandingkan dengan GDP-nya ya Pak ya. GNP-nya sebuah negara besar misalnya, kalau pajaknya kecil, ya tax ratio-nya kecil dong. Berarti kemampuan pemerintah untuk mengambil atau memungut pajak rakyatnya dengan baik tidak terlaksana.
orang GNP besar. GNP menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus, suatu kesuburan dari sebuah negara. Walaupun GNP itu istilahnya banyak transaksi lah ya. Banyak indikatornya juga ya Pak ya. Indikatornya juga banyak. Tetapi kan ukurannya itu, sejauh mana tax ratio itu adalah dari sejauh mana jumlah pajak yang dibayar, yang dihasilkan ya dibandingkan dengan GNP-nya. Tax ratio kita betul Mbak. Dari dulu memang terseok-seok, banyak persoalan, banyak problem. Apalagi sekarang pandemi. 5 tahun terakhir saja memang terlihat terus menurun. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan tax ratio tercatat sebesar 10,37% tahun 2016, 5 tahun yang lalu ya. Melorot ke level 9% dari 10,37 ke 9,89%. Di tahun? Kalau 2016 itu 10,37. Ya, di 2017 itu Pak berarti 2017 9,89%. Kemudian naik tipis di 2018 10,24. Ya. Tax ratio kembali turun di posisi 9,76 di tahun 2019. 9,76. 2019. Dan melorot lagi 8,33 di tahun 2020. Mana bolak-balik ke situ-situ aja belum mencapai ini. Tax ratio yang sebagai dasar penyusunan APBN 21 besok saja ya, proyeksinya aja bakal hanya sebesar 8,25%. Coba Mbak cek deh. Tapi sebetulnya Pak, yang idealnya itu atau katakanlah yang menjadi sasaran itu di angka berapa ya Pak? Kalau dikatakan 10,37 atau 9 ini ya tidak terlalu signifikan misalnya. Ya, tapi kita bandingannya kan juga negara tetangga kita, kemudian dari sisi PDB-nya masing-masing. Kita tidak apple to apple dengan Singapura misalnya, tapi tetap saja tax ratio itu sebagai dasar. Gitu loh. Memang beda PDB kita dengan Singapura jauh, kita kemana-mana. Malaysia aja nggak ada apa. Indonesia begitu luasnya, begitu populasinya yang luar biasa. Tetapi sekarang masalahnya bagaimana kemampuan untuk pemungutan pajaknya di negara itu, kan gitu. Jadi memang angkanya itu sejauh mana bisa di atas 10% katakanlah. Kok misalnya negara tetangga bisa sampai 14% atau 13%. Cina misalnya lebih bagus. Atau Vietnam itu paling tinggi waktu beberapa tahun lalu saya lihat Vietnam menjuarain dalam tax ratio-nya. Ya. Jadi ya 2019 itu memang rendah di angka 9,76. Tapi tax ratio tahun 2021 yang besok saja itu nggak lebih dari 2019, kalah sama 2019. Jadi memang jelek gitu loh. Jadi kecenderungan turunnya ratio dari tahun ke tahun seiring rendahnya kepatuhan membayar pajak, Mbak. Dan belum terungkapnya basis pajaknya. Kan nggak efektif dia membayarnya. Basis pajaknya kurang bagus. Tadi kita contohkan UMKM kan. Pajaknya kecil, orangnya banyak. Masyarakatnya banyak, NPWP-nya luar biasa. Mungkin ya. Tapi bayar pajaknya segitu. Berarti efektivitasnya gimana nih? Pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan di dalam meningkatkan rasio pajak ini. Masih banyak. Terutama karena basis pajak yang belum terungkap sepenuhnya sesuai struktur potensi pembayar pajak. Contoh lain, para pelaku ekonomi Indonesia secara kuantitatif, berapa pengusaha kecil yang tadi? Itu udah paling tepat contohnya. 99%. Jadi 64,2 unit loh UMKM. Kontribusinya cuma berapa? Dia kontribusi dengan PDB itu 60,3%, Mbak. 4.800 triliunan. Berarti sebetulnya itu potensi yang harus sama pemerintah harus di ini juga, harus di-push. Tapi kan dia banyak, kecil-kecil. Sudah sama pemerintah malah dikasih satu tarif khusus, 0,5% kan Mbak. 0,5% tarif final dari omset. Berarti sasaran utama yang harus benar-benar di-push kelompok yang mana nih Pak? Kalau demikian. Semua ada bagian-bagiannya istilahnya gitu ya. Tidak juga kita sepelekan hal yang seperti itu. Bangunlah sebagai basis pajaknya, pupuklah dia akan menjadi, semua orang juga bercita-cita pengen jadi konglomerat kan Pak, Mbak. Sementara yang memang perusahaan-perusahaan besar, janganlah dia juga berinvestasi ke luar negeri. Sehingga memang harus ada balancing-balancingnya dari pajak yang memang fungsi mengaturnya yang berfungsi sebagai itu, gitu loh. Jadi rendahnya tax ratio tahun ini jelas di latar belakangnya juga sama kebutuhan. Yang jelas tahun ini kan tadi kita bilang 2021 kecil sekali makin. Jangan buru-buru diprotes, Mbak. Kita juga harus lihat bahwa kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini, ya melalui tambahan insentif perpajakan, aktivitas ekonomi yang masih proses pemulihan, ini yang penyebab utamanya juga.
Kan kita kan sepakat waktu itu. Jangan fungsi budgeternya dipegang dulu deh, dikendalikan dulu. Iya. Kita fungsi mengaturnya. Jadi tidak mengutamakan penerimaan pajak, ngejar wajib pajak, orang lagi susah semua. Iya, betul. Ya, Pandemi ya, Mbak. ya, baik. Sangat menarik ya, Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada diskusi di segmen berikutnya, Pak ya. Dan tentunya kita rehat sejenak dulu. Ya, pemirsa, berkaitan dengan teks amnesty ini tentunya masih banyak sekali yang harus kita diskusikan dalam segmen berikutnya. Tapi kita rehat sejenak dan tentunya nanti kita akan kembali lagi dalam Bersama Pakar.